Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai desain antarmuka, UI dan UX. Jadi untuk pembahasan mengenai bagian kedua dari tugas saya kemarin yang tentang pembuatan perancangan, diagram, use case design, TFD dan lain sebagainya itu saya sampaikan terpisah, dan yang saya nggak perlu untuk dipelajari ini adalah untuk antarmuka dulu. Jadi ini akan saya sampaikan, saya berikan penjelasan dan nanti teman-teman bisa praktek. Kemarin saya sudah sampaikan teman-teman untuk membuat akun di Figma. Nanti silakan dicoba di otak-atik ya. Meskipun ini bukan tugas, jadi tugas saya nanti hanya tugas akhir itu dan nanti di UAS karena saya juga di teori. Nah, ini bukan tugas, tapi paling nggak teman-teman udah belajar dan merasakan seperti apa sebuah mockup, seperti apa sebuah wireframe, seperti apa sebuah prototype dan bagaimana cara bikinnya. Nah, silakan kalau ada yang masih mau absen. Nggak ada? Nggak ada. Oke, jadi untuk materi sudah saya upload slide dan kawan-kawan ke Elok seperti biasa. Ini untuk minggu ke-13 location based service ini akan saya sampaikan besok di teori hari Jumat. Kemudian untuk hari ini kita bahas ini, ya, analisis kebutuhan dan rancangan aplikasi WebGIS part 3. Nomornya nggak salah, memang part 3, karena part 2-nya nanti saya sampaikan di bentuk video, saya mohon maaf belum sempat saya rekam. Jadi yang saya sampaikan di sini nanti adalah bagian ketiga, yaitu untuk desain antarmuka. Kemudian kemarin saya minta teman-teman untuk baca buku. Di sini ada 2 buku. Saya bilang nggak wajib ya. Kalau kalian punya waktu luang aja silahkan dibaca. Ini cukup menarik dan nanti banyak terkait dengan apa yang akan saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Oke, jadi sebelumnya layar saya udah terlihat semua slide-nya. Terlihat, Pak. Ya, saya lanjutkan. Jadi meskipun kuliah kita kelihatannya serem, isinya banyak membahas mengenai pemrograman dan lain sebagainya. Kemarin saya sampaikan bahwa ketika kalian lulus dari mata kuliah ini, saya nggak berharap kalian semua langsung bisa coding, enggak. Tapi paling nggak kalian paham what it takes to be a developer. Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang web developer. Ketika kalian kemarin sudah mempelajari ya mengenai codingnya, dari sisi front end kalian belajar leaflet, kemudian dari sisi back end kalian belajar mengenai Django, ya. Kemudian kalian belajar mengenai GeoServer, yang nanti kalian juga akan dapat muatan-muatan lain terkait dengan WebGIS di mata kuliah lain, ya, misalnya di grafika komputer, di IIG dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kemampuan skill teknis. Kemudian saya pengen menambahkan muatan kepada teman-teman mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh developer, yaitu dari sisi desain. Nah, slide ini adalah pembahasan mengenai bagaimana kita merancang sebuah aplikasi. Kalau kemarin kita membahas mengenai analisis kebutuhan, kemudian yang kedua adalah mengenai perancangan cetak biru aplikasi yang kemarin saya sebutkan pakai diagram, ada use case diagram, ada DFD, ada UML diagram, ya, diagram kelas dan lain sebagainya. Yang itu kemarin saya sebut dengan nama cetak biru aplikasi. Maka sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana merancang antarmuka dan apa itu UI dan UX. Nah, pembahasan ini sangat luas, pembahasan ini sangat-sangat luas dan tidak mungkin saya cukupkan untuk waktu presentasi yang hanya beberapa jam, beberapa menit, ya. Nggak mungkin saya masukkan semuanya ke sini, gitu. Sehingga saya sarankan teman-teman kalau nanti tertarik dengan bidang ini, ya, misalnya kalian yang suka desain, yang suka bikin cover atau poster lah, ya, poster aplikasi misalnya atau apa, wah saya kayaknya ngodingnya nggak senang, tapi saya suka otak-atik antarmuka, saya suka matching warna misalnya. Nah itu saya kira teman-teman bisa perdalam materi mengenai UI dan UX ini di course yang lain yang ada di luar kuliah, ini sangat banyak, termasuk yang bahasa Indonesia. Cari saja course untuk desain UI dan UX aplikasi. Nah ini sangat sangat banyak yang ada di sana. Yang jarang itu yang aplikasi spasial. Nah ini yang akan saya sampaikan sekarang. Beberapa prinsip konsep tentang pengembangan antarmuka untuk desain UI dan UX aplikasi perangkat spasial. Oke, jadi
ini yang akan kita bahas, ada sedikit pengertian UI dan UX, apa itu sebenarnya perbedaan UI dan UX, orang sering keliru, ya dianggapnya UI dan UX itu sama, dan sering ketukar juga apa yang dimaksud dengan UI dan apa yang dimaksud dengan UX, user interface dan user experience. Kemudian beberapa prinsip desain atau desain prinsipal itu ada sangat banyak. Ini sekali lagi ini nggak masuk ke ranah kita yang orang sains banget ya. Nanti ini masuk ke ranah seni barangkali. Tapi saya yakin teman-teman nanti bisa menemukan banyak tutorial yang terkait dengan ini atau buku ya. Yang kemarin sebagian sudah saya berikan. Yang di situ masuk juga ke pembahasan mengenai GIS. Karena di situ nanti ada pembahasan mengenai peta. Ya, bagaimana kartografi itu berbeda antara di web dengan di HP misalnya. Kemudian apakah base map tertentu itu cocok digunakan untuk tampilan semacam ini dan seterusnya. Jadi ada beberapa perbedaan yang nanti harus kalian pelajari ketika kalian nanti membuat sebuah aplikasi. Jadi tidak langsung hantam promo, bikin aplikasi pokoknya bikin aja jadi. Ya, itu bagus kalau bisa. Nah, kemudian saya sampaikan mengenai desain antarmuka dan terakhir tentang wireframe, mockup, dan prototype yang nanti masuk ke bagian tugas kalian. Ya, yang pertama saya sampaikan tentang ini. Jadi visualisasi yang terbaik itu adalah visualisasi yang bisa memberikan dalam sekali pandang, ya kita sekali melihat satu tampilan atau sekali melihat sebuah visualisasi atau website, itu kita tahu apa yang kita inginkan dan informasi yang ingin disampaikan oleh si pembuat, ya dalam hal ini kita, ya, karena kita yang bikin website, itu mudah untuk kita pahami. Kalau kalian merasa familiar dengan ini adalah konsep kartografi. Ya, ketika kita membuat sebuah peta, ya misalnya ini background ini, ada yang tahu ini background-nya ini peta apa? Yang saya tampilkan di background slide saya ini peta apa? Ada yang tahu? Itu Pak, kalau nggak salah itu yang Napoleon, masa-masa Napoleon nggak sih itu Pak? Ya betul. Ini namanya peta minat. Ya, peta minat. Minat. Karena yang bikin namanya Joseph Minat. Minat ini orang Prancis, dia bikin peta ya. Kenapa ini selalu saya tampilkan slide ini ya, peta minatnya maksudnya di tiap pembahasan saya mengenai visualisasi ya, mau di webinar, mau di kuliah. Saya ngajar di PWK juga ini yang saya tampilkan. Karena ini adalah salah satu contoh yang sukses itu menyampaikan bagaimana informasi spasial itu bisa divisualkan dan mengandung data yang sangat banyak, semuanya diterima oleh pembaca ya, pembaca peta hanya dengan sekali melihat. Kalian bisa melihat ini ada petanya, kemudian ada suhu ya kan, ada cerita perjalanan Napoleon untuk menaklukkan Rusia yang kemudian berakhir kegagalan, ya pasukannya berjumlah berapa ya, kemudian yang pulang sampai balik ke Prancis berapa dan seterusnya. Nah, ini contoh informasi, visualisasi informasi yang sangat sukses yang menjadi contoh di mana-mana. Nah, ini juga menjadi dasar untuk macam-macam, untuk kartografi ya, kemudian juga untuk desain untuk antarmuka web. Kalau kalian nanti membuat sebuah web, yang pertama dilihat oleh pengguna itu adalah antarmukanya, tampilannya, UI-nya, user interface. Kalau web kalian desainnya jelek, contoh kalian pakai font Comic Sans misalnya, wah orang udah ilfil duluan. Jadi malas untuk pakai website kalian. Padahal websitenya dipakai oleh Gojek misalnya. Kalian aplikasinya desainnya bagus, tapi websitenya jelek. Ya, atau kalian bikin sebuah aplikasi WebGIS, ya. WebGIS-nya bagus, fungsinya luar biasa, banyak analisisnya misalnya. Tapi kalau tampilannya nggak bagus, orang akan meninggalkan web tersebut dalam waktu 3 detik. Nah, ini yang kemudian dituangkan oleh Steve Krug ini di buku yang menjadi panduan untuk desain antarmuka web dan aplikasi. Di sini ada revisited, ini ada edisi revisi mencantumkan untuk desain mobile ya, di sini N mobile. Nah, ini buku ini Don't Make Me Think ini menjadi landasan untuk kalau kalian mau belajar mengenai UI dan UX ya, khususnya UX untuk sebuah antarmuka web.js, secara umum. Ya, dari judulnya udah ketahuan, Don't Make Me Think. Jangan sampai kalian membuat seorang user, ya seorang yang mengunjungi website kalian itu berpikir berapa kali, ini maksudnya apa toh tombol ini? Ini kenapa tombol ini kalau diklik kemudian kok nyambung ke sini? Itu maksudnya gimana? Saya pengen nyari informasi ini, tapi saya temukan di mana kok nggak ketemu. Jadinya usernya mikir berapa kali. Nah, kalau kalian nanti bikin desain website ya,
skripsi kalian tentang WebGIS misalnya, kemudian pengujinya Pak Trias, ya, salah satu yang biasanya ditanyakan tentang ini, kamu udah baca buku ini belum? Don't make me think. Ya, karena nanti ada di geoinformatika ada uji yang namanya uji usabilitas. Gitu. Apakah sebuah website itu bisa dipahami dengan baik oleh orang yang membuka. Jadi nggak asal bikin website, ada ilmunya. Dan ilmu ini ilmu yang sangat mahal. Ya, karena ahli UI dan UX gitu, khususnya untuk spasial itu sangat mahal harganya. Ya, kalian bisa mendesain sebuah aplikasi spasial yang tampilannya bagus itu gajinya besar, luar biasa. Nah sehingga kalau teman-teman ya tadi nggak suka ngoding, ini alternatif kalau kalian misalnya pengen fokus dan suka gambar-gambar, suka coret-coret. Nah ini cocok sekali buat kalian. Kalian bisa desain sebuah visualisasi. Nah saya akan sampaikan secara cepat beberapa contoh dan prinsip desain yang baik ya. Sebelumnya saya mulai dulu gimana kita bisa memberitahu atau gimana kita bisa menyatakan bahwa website ini desainnya bagus atau enggak. Di latar belakang saya tampilkan satu layout ya, dashboard istilahnya. Dashboard antar muka, ada menunya, ada angka, kemudian ada grafik, ada peta, ada segala macam. Ya, tampil dalam sebuah dashboard istilahnya adalah material dashboard ya. Material dashboard ini desain yang digunakan oleh Google. Jadi tombol-tombolnya ini desain tombol Google, UI-nya UI Google. Nah, apakah ini desain yang baik? Ya, belum tentu, ya kan? Meskipun ini terkenal punya Google, tapi kapan kita bilang apa sebuah website itu adalah sebuah website yang baik atau enggak? Nah, saya sarankan teman-teman untuk baca slide yang nanti kayaknya belum saya upload ke Elok. Saya upload ke Elok nanti namanya dari Michael Cake. Ini desainer peta di Esri. Ya, desainer peta di Esri. Kalau kita lihat petanya Esri itu bagus-bagus. Nah, salah seorang yang berkontribusi di situ namanya Michael Cake. Nah, dia bikin satu prinsip ya untuk mendesain sebuah aplikasi WebGIS namanya Map UI Pattern. Nanti saya sampaikan linknya. Yang di situ kalian bisa menilai gitu, apakah sebuah aplikasi pemetaan ya kalian nampilkan peta ya tujuannya untuk misalnya dalam sebuah formulirnya orang nanti mengklik lokasi yang ada di formulir tersebut untuk disubmit misalnya, apakah nanti petanya harus sebesar ini misalnya. Nah itu nanti desain-desain pertimbangan desain tersebut ada di situ. Nah, silakan nanti kalian baca. Nah sebelum lebih jauh saya sampaikan dulu apa itu UI dan UX. Yang tadi saya sampaikan kita bisa menilai sebuah website itu baik atau enggak. Kita mau mendesain sebuah website itu kita mulai dari mana? Itu kita mulai dari sini. Ada yang namanya UI, user experience, dan UX ya, user experience, dan UI, user interface antar muka. Nah, UX itu adalah sesuatu yang terkait dengan behavior, terkait dengan perilaku pengguna. Kita mendesain sebuah tombol ya itu kalau tombolnya itu terkait dengan visual design, terkait dengan tampilan, maka warna ya kan, kemudian bentuk misalnya layout ya, komposisi dan lain sebagainya, ini adalah terkait dengan UI. Tapi ketika tombol ini diklik apa yang terjadi gitu, nanti mengarah ke halaman mana gitu. Kemudian informasi apa yang ingin disampaikan oleh tombol ini, maka itu termasuk ke dalam user experience ya, pengalaman pengguna ya, emosinya, attitude-nya terkait ketika dia membuka sebuah informasi web peta yang kalian masukkan. Jangan salah, ini juga bagian dari bidang ilmu kita, ya, bidang ilmu kita UX dan UI dalam aplikasi pemetaan. Ya, kalau kalian baca beberapa riset yang ada di luar negeri ya, di geoinformatics terutama terkait dengan usability testing untuk peta, itu nanti ada namanya gaze testing. Ya, tes untuk melihat user yang membuka halaman WebGIS kita itu matanya mengarah kemana. Nanti ada namanya gaze heat map. Matanya, ternyata matanya mengarah ke pojok kiri. Ada apa sih di situ? Nah, itu kita buat desain sebaik mungkin ya, menggunakan prinsip-prinsip UI dan prinsip-prinsip UX yang terkait dengan antar muka, ya, tampilan, dan juga terkait dengan interaksi. Kita mendesain interaksi pengguna. Nanti kalau dibuka di HP berbeda dengan dibuka di web, di browser yang menggunakan mouse. Ya. Kalau di HP nanti touch, ya, dan seterusnya. Jadi ada macam-macam yang perlu dipelajari. Di UI kalian harus belajar mengenai tipografi. Ya, teks apa yang mudah dibaca oleh pengguna. Jangan sampai kalian bikin, wah pokoknya bagus tulisannya script. Ya, tulisannya script, wah ternyata nggak bisa dibaca. Atau ya, pokoknya saya pengen yang gampang dibaca oleh anak-anak. Kalian pakai Comic Sans. Itu Comic Sans itu font terkutuk.
katanya. Nah, kalian harus belajar itu untuk memahami mengenai UI. Sedangkan mengenai UX, kalian belajar tentang user research. Kalian belajar tentang siapa pengguna website kalian, siapa yang nanti akan membuka website tersebut. Kemudian skenario apa saja. Kalian tentukan misalnya skenario 1, user nanti akan mencari informasi ini. Skenario 2, user nanti akan mencari ini, dan seterusnya. Itulah UX. Nah, jadi dua hal ini barangkali buat teman-teman yang mungkin baru belajar masuk geodesi gitu ya, nggak akan kebayang bahwa kita akan belajar ini. Tapi ternyata ini penting dan banyak sekali dibutuhkan di luar sana oleh untuk alumni kita. Ketika membuat sebuah WebGIS itu salah satu keluhannya itu WebGIS-nya kok ya gitu-gitu aja itu. Formatnya pakai Esri semua. Atau ya pokoknya kotak ada petanya ya sudah. Nah, ini tahapannya, saya nggak akan jelaskan panjang. Yang jelas kita bisa lihat itu bahwa di sisi kiri ini ada siapa yang harus bertanggung jawab. Kemudian di tengah ini ada tahapan-tahapannya. Di sisi kanan ini hasilnya apa saja. Nah, kita lihat yang pertama adalah UX dulu. Jadi kita lakukan analisis kebutuhan yang kemarin kita sampaikan di minggu lalu. Kita bikin analisis kebutuhan user butuh apa. Jangan-jangan user nggak butuh informasi ini, ya udah hapus, gitu. Nggak usah dimunculkan di peta kita. Kemudian ada arsitektur sistem. Ya, arsitektur sistem. Apa yang ada di sini? Kalau kita lihat di sini ada sitemap, ya, sitemap, navigasi. User nanti ngeklik ini masuk ke halaman mana? Kalau tombol ini diklik, ikonnya yang muncul berubah seperti apa? Nah, itu disebut dengan nama sitemap dan mind map, mind map dan navigasi dan seterusnya. Jadi ini bagian kedua dari desain. Yang ketiga itu adalah prototyping. Nah, inilah yang akan kita bahas di hari ini, yaitu kerjaan dari UX dan UI designer. Nanti kalian membuat sebuah prototype, ya alur halaman itu masuk ke mana, kemudian desain antar mukanya seperti apa, temanya apa. Apakah kalau misalnya saya membuat aplikasi tentang pelaporan kebakaran, maka warnanya harus merah semua, misalnya, atau warnanya orange atau apa. Kalau saya bikin aplikasi tentang geodesi, oh warnanya coklat misalnya, warna geodesi. Kalau saya bikin aplikasi UGM, berarti warnanya hijau lumut, nah, misalnya tentang jaket angkatan UGM dan seterusnya. Nah, ini tentang UI dan UX. Baru kemudian kita lakukan usability testing. Ini kita bahas minggu depan insya Allah. Jadi dari sini saya pengen ngasih satu pemahaman yang utuh itu bahwa kegiatan desain membuat sebuah WebGIS itu bukan hanya sekedar kalian ngoding. Salah besar. Kalian S1 sarjana, kerjaan kalian bukan coding. Kerjaan kalian adalah merancang dan mensupervisi ya teman-teman yang membuat sebuah kode. Jadi kalian nanti jadi pimpinan. Kalian mendesain sistem ya. Kalian ketemu dengan klien butuh, oh saya butuh aplikasi yang bisa digunakan untuk menangkap ikan di laut misalnya. Maka kalian nanti terjemahkan menjadi desain sistem, menjadi antarmuka ya. Kemudian nanti kalian berikan ke programmer untuk membuat aplikasinya misalnya. Syukur-syukur kalian paham aplikasi apa. Oh nanti pakai Android. Oh nanti pakai Kotlin misalnya, dan seterusnya. Nah, apa yang mempengaruhi sebuah desain? Ketika kalian membuat sebuah aplikasi, tadi saya sampaikan kita ketemu klien, itu kemudian ketika kita akan membuat sebuah desain, kita akan dipengaruhi oleh hal-hal semacam ini. Ada konteks, ya, aplikasi ini nanti konteksnya seperti apa, ya, cakupannya apa, culture, ya, pengaruh, budaya. Kalau nanti kalian benar-benar belajar mengenai UI dan UX, itu nanti ada satu pembahasan di mana upbringing itu apa ya? Asal muasal orang ya developer itu nanti akan menentukan dia akan mendesain halaman seperti apa. Ada yang suka misalnya dia nampilin batik ya tema-tema ulir misalnya di aplikasinya dan seterusnya. Itu ada yang futuristik dan seterusnya. Nah, ini hal-hal ini nanti akan mempengaruhi sebuah desain. Ada banyak ya sebenarnya, ini hanya salah satu pendapat yang saya ambil. Ya, ada sekian hal-hal yang nanti akan mempengaruhi sebuah desain. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa dan kapan kita membuat sebuah desain yang bagus? Kita bisa membuat sebuah antarmuka yang ya kita klaim bagus. Ya, kita punya 3 kucing, kita desain kucingnya nanti biar makan bareng-bareng. Nah, ternyata kita desain seperti ini, ada makanan kucing 3, kucingnya seperti ini. Apa yang kita desain untuk pengguna itu belum tentu pengguna paham, oh bahwa ternyata gunanya seperti itu. Maka di sini muncul istilah yang disebut dengan nama fit for purpose. Ya, ketika kita membuat desain, kita sesuaikan dengan kebutuhan, dengan pemahaman, dengan sumber daya yang dimiliki oleh si
pengguna. Ya. Dengan sumber daya yang dimiliki oleh pengguna. Penggunanya ternyata internetnya hanya terbatas, dia nggak bisa buka browser kecuali Internet Explorer misalnya. Nah, maka kita harus menyesuaikan hal tersebut. Ya. Jadi di sini saya sebut desain UI dan UX itu adalah karya seni. Itu adalah karya seni karena kalian menuangkan ide kalian, ya. Kalian menuangkan komposisi, kalian menuangkan warna, ya. Kayak kanvas. Gitu. Kalian membuat sebuah desain itu yang kalian ekspresikan sebagai bentuk ekspresi kalian sebagai seorang developer, sebagai orang yang buat desain tersebut. Tetapi kalian juga harus mengingat itu bahwa desain yang kalian buat itu dibuat untuk menjadi sarana komunikasi antara kalian sebagai penyampai informasi dengan user yang akan menggunakan peta kalian. Jadi itu adalah sarana komunikasi. Ya, peta yang kalian desain di aplikasi web kalian harus bisa dibaca oleh user. Jangan ini salah satu penyakit yang saya lihat ya, dari ya alumni kita lah misalnya yang bikin sebuah base map-nya itu selalu OSM gitu, atau selalu Citra. Gitu. Padahal nggak perlu. Bisa saja base map yang tidak diperlukan ya. Kalau base map-nya OSM misalnya kita nampilkan di situ ada rumah, ada jalan, ada POI, ada macam-macam data yang ternyata nggak kita butuhkan. Kita hanya butuh menampilkan peta batas wilayah ternyata. Ya, jadi malah distract. Jadi itu hal-hal yang nanti perlu kalian perhatikan ketika membuat sebuah desain. Nah, jadi desain yang baik itu apa? Kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini dari Michael Cave juga gitu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh desain tersebut? Tuh. Desainnya untuk siapa? Untuk kucing. Kucingnya nggak tahu, makanya gimana ya? Udah jelibet seperti ini, gitu kan? Apakah user itu akan bisa gitu, mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari website yang kita bikin. Maka nanti di akhir ketika kita mengikuti proyek pembangunan WebJS, nanti di akhir ada yang disebut dengan nama UAT, User Acceptance Test. Kita buat skenario. User nanti bisa membuka informasi mengenai lokasi rumah masing-masing. Nah, itu nanti disebut dengan nama UAT, skenario 1, skenario 2, dan seterusnya. Apakah usernya bahagia? Nanti jangan-jangan dengan melihat desain kita, dia marah-marah. Wah, ternyata ngeklik tombolnya susah banget, tombolnya nggak kelihatan, tombolnya itu dalam bentuk teks, nggak ada pembedanya dengan background-nya. Wah, ini bikin stres. Nah, itu juga termasuk tidak sesuai dengan fit for purpose design. Apakah kita sesuai dengan business need? Kemarin kita sampaikan minggu lalu tentang business requirement. Ada analisis kebutuhan yang nanti harus dipenuhi oleh si desain yang kita buat. Bukan hanya desain untuk cetak biru, use case design, kemudian DFD dan lain sebagainya, tapi juga desain antar muka. Jangan-jangan desain jeroan aplikasinya udah sangat bagus, tapi ternyata antar mukanya itu malah menyulitkan untuk tujuan tersebut tercapai. Dan seterusnya. Ini ada purpose-nya. Purpose-nya ini sesuai dengan desain yang kalian buat. Desain sesuai dengan purpose yang kalian buat agar tidak terjadi hal-hal semacam ini. Kasihan makannya di sini. Nah, untuk kita yang di dunia mapping, kita tidak hanya sekedar berhenti pada desain aplikasi, ya di sisi ini, app design, kita membahas mengenai navigasi, nanti tombolnya diklik ini masuk ke halaman mana, ya kan, muncul informasi pop-up seperti apa, formulirnya nanti dalam bentuk bagaimana, kontennya apa saja, interaksi dengan pengguna, misalnya mouse hover, mouse-nya naik masuk ke sini, nanti tombolnya berubah dan seterusnya, ya. Bukan hanya ini responsif, tapi kita juga membahas mengenai elemen-elemen peta. Nah, makanya kemarin saya sampaikan teman-teman untuk membaca buku kedua yang tentang desain untuk map aplikasi pemetaan untuk mobile. Nah, di situ nanti ada elemen-elemen pemetaan untuk mobile. Nanti ada kartografi misalnya base map, simbologi misalnya. Apakah proporsional simbol yang kalian pelajari di kartografi itu cocok kalau dipakai di di sebuah WebGIS. Di WebGIS ada interaktivitas ya kan, orang bisa memanfaatkan mouse, orang bisa ngeklik. Apakah masih cocok pakai proporsional simbol atau pakai simbol yang lain? Apakah saya nanti pakai choropleth map, cocok apa enggak untuk dipakai di WebGIS? Elemen-elemen peta yang lain bagaimana? Ada judul peta, ya kan? Kemudian ada arah utara. Nah, kesalahan yang juga muncul, yang seringkali muncul bahkan di teman-teman kita yang bekerja di bidang spasial, desain aplikasi web itu disamakan dengan desain untuk peta cetak. Nah, ini kesalahan yang umum. Kalau kita membuat sebuah peta cetak, ada elemen-elemen peta harus lengkap, legenda, skala, dan lain sebagainya. Nah, untuk
aplikasi peta pemetaan yang nanti kita bahas di teori, nanti ada location based information system ya, LBIS, contohnya Gojek gitu. Petanya Gojek ada arah utaranya nggak? Ada skalanya nggak ada gitu ya. Jadi buat apa? Artinya sekali lagi balik ke fit for purpose. Apakah itu sudah sesuai dengan tujuan dari aplikasi itu dibuat. Nah, kemudian ada konten, ada navigasi peta, interaksi user. Apakah petanya, ya contoh interaksi user yang gagal, menurut saya itu adalah Google Maps. Google Maps API. Kenapa? Yang versi gratis. Itu kalau kalian mau ngezoom, itu kalian harus membuat ngezoomnya itu harus pakai 2 jari, itu enggak efisien. Nah itu contoh menurut saya ini gagal, dan bukan cuma saya sih, banyak yang bilang. Nah ini adalah tantangan bagi kita. Jadi teman-teman IT belajar ini, nah kalian belajar ini dan ini, belajar desain aplikasi sekaligus kartografi untuk ditampilkan di aplikasi maupun di web. Karena kartografi yang kalian pelajari selama ini itu jangan-jangan hanya kartografi yang terkait dengan peta cetak, ya bukan peta online. Karena beda prinsipnya antara kita mendesain sebuah peta online dengan peta cetak. Di Karto 2 kalian belajar apa aja? Ada yang sampai membahas mengenai tadi pemilihan base map, layout halaman web misalnya, enggak ya? Saya kira kalian hanya belajar mengenai CSS, kalau nggak salah ingat. Oke, saya lanjutkan. Nah, satu prinsip yang saya sampaikan, ini hanya salah satu map UI pattern. Nanti ada lain, ada banyak yang nanti bisa kalian buka di webnya, nanti saya tunjukkan, adalah ini, data ink ratio. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kita menampilkan sebuah peta di web misalnya. Kita menampilkan sebuah peta di web. Salah satu prinsip yang nanti kalian bisa peroleh dari buku yang tadi saya bilang, yang Don't Make Me Think, itu adalah gini. Kalau seorang pengguna itu melihat sebuah peta, melihat sebuah halaman web, kemudian dia menghabiskan waktu lebih dari 3 detik ya, loadingnya itu, atau lebih dari 3 detik untuk memuat informasi ini maksudnya apa, maka dia akan meninggalkan halaman tersebut. Nah, ketika kita melihat sebuah peta semacam ini, ya, meskipun ini benar secara spasial, secara akurasi, negara Amerika itu terdiri dari United States, ya, kemudian Alaska dan Hawaii. Nah, tapi kalau kita munculkan petanya seperti ini, apakah ini salah? Ya, dari sisi akurasi ini nggak salah. Kalau kalian punya save file, kalian pengen tampilkan peta Amerika, apakah nampilin seperti ini salah? Ya nggak salah. Tapi kalau nanti kita bikin desain sebuah aplikasi misalnya seperti ini, fungsi dari peta di sini bukan untuk bagian utama, ya, bukan bagian utama yang nanti akan digunakan untuk membuat analisis spasial misalnya, tapi hanya untuk sebagai indikasi. Ya, kalian tentukan perwakilan untuk tiap wilayah, nanti menentukan zip-nya apa, nanti ditemukan lokasinya. Nah, sehingga di sini berlaku data ink ratio. Apa itu data ink ratio? Kalau kita membuat sebuah peta, kemudian ternyata tinta yang kita pakai untuk mencetak peta tersebut itu lebih banyak kepakai untuk daerah yang di luar yang kita inginkan. Ini Kanada, ini laut, ya. Ternyata lebih luas ya dibandingkan dengan ya, informasi yang pengen kita sampaikan. Informasinya adalah negara-negara bagian di Amerika. Ini kemudian Alaska dan Hawaii. Nah, di tampilan ini cara untuk mengakalinya adalah Alaska dan Hawaii dipotong. Nah, ini berarti salah. Secara spasial nggak benar. Iya memang. Tapi secara desain kartografi, ya web kartografi ini benar. Kenapa? Karena tidak ada space yang terbuang sia-sia. Hanya karena kita pengen menampilkan secara informasi spasial yang benar. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan. Artinya apa? Artinya kalau seandainya ini peta yang di sini tadi ya, ini form, kemudian ini petanya, kalian tampilkan sama seperti ini. Ya, kalian tampilkan sama seperti ini. Ya, pokoknya kalian tahunya leaflet. Saya punya SHP Amerika dan negara bagiannya misalnya. Udah, pokoknya saya tampilkan seperti ini. Maka sebagian besar dari tampilan ini itu akan hilang maknanya. Karena nanti Alaska muncul di sini, Amerika di sini, kemudian Hawaii seuplik di sini kecil. Nah, jadi tidak efisien. Nah, ini adalah salah satu contoh membuat sebuah desain atau istilahnya adalah UI pattern, ya pattern untuk antarmuka di mana desain kalian itu sangat berarti dan sangat menentukan apa yang nanti akan dipahami oleh pengguna. Ya, bayangkan betapa repotnya kalau ternyata dia nanti harus nge-zoom dulu ke Alaska, nge-zoom dulu ke Hawaii dan seterusnya. Nah, kayaknya sederhana, tapi ternyata ini membuat penilaian terhadap website kita jelek. Nah,
ini tidak terkait dengan coding ya, nggak nyambung langsung dengan coding, tapi ini penting. Jadi kalau teman-teman yang kemarin, wah Pak saya nggak bisa coding, nggak ada masalah. Tuh. Coding itu bukan satu hal yang sangat krusial banget, tuh. Yang nanti kalian bisa gantikan kalau kalian punya kemampuan perancangan yang baik dan manajemen yang baik. Nah, ini contohnya, ini alamatnya mapuipatterns.com, nanti silakan dibuka. Di sini ada contoh-contoh desain UI yang ideal, ya menurut si author ini Michael Kidd, ini bapaknya, untuk keperluan macam-macam aplikasi spasial. Contohnya ini, untuk pencarian arah. Nah, maka yang ideal itu tampilannya semacam ini. Ada tujuan awal, tujuan akhir, kemudian direction-nya masing-masing, kemudian ada petanya. Kenapa? Karena mungkin peta bukan satu komponen utama. Ini istilahnya parsial ya. Petanya, kemudian ada antarmuka lain. Ada yang flat, yang semuanya isinya peta semua. Kalian nanti yang menentukan kapan kalian pakai ada peta dan ada pilihan-pilihan semacam ini. Nah, ini cukup terkenal, ada namanya remove to improve. Kalian punya peta di grafik di Excel seperti ini, ya, tampilannya jadul, ya, keren, kuno. Ya, kalian bikin lebih modern dengan cara apa? Dikurangi. Tuh. Informasinya dikurangi. Yang nggak penting, yang nggak terkait dengan data, kita hilangkan saja. Tuh. Ya, kita hilangkan saja, kita kurangi ketegasan, hal-hal yang tidak terkait dengan data. Nah, ini terkait dengan bagaimana menampilkan informasi yang baik. Sehingga ini yang terkait dengan bagaimana less is more. Bagaimana kita membuat sebuah desain aplikasi yang efisien untuk web. Karena orang menghabiskan waktu di web itu sangat singkat. Ya, termasuk saya kuliah seperti ini terlalu lama. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya tujuan saya sekalian ngerekam. Jadi kalau kalian mau ada acara lain silahkan ya. Nanti ini saya rekam, kemudian nanti saya masukkan ke YouTube, kemudian kalian bisa. Nah, ini contohnya, dan sebenarnya ini nggak hanya berlaku untuk desain sebuah web, ya, tapi juga untuk desain, misalnya kalian bikin PowerPoint, gitu, atau kalian bikin poster. Poster yang terlalu canggih, terlalu banyak ininya malah mendistrak. Kemarin saya juga menjadikan ini salah satu poin penilaian untuk poster kalian di poster Esri kemarin. Nah, itu berlaku untuk hal-hal semacam ini juga. Nah, jadi UI dan UX itu seharusnya saling bekerja sama. UI itu untuk mendesain antarmukanya, UX itu untuk bagaimana experience atau pengalaman dari pengguna, user ketika membuat atau menggunakan aplikasi atau web tersebut. Contohnya ini, si bapak ibunya senang, wah ini bagus itu, tapi ternyata yang dilihat oleh si anaknya hanya pantat-pantatnya hewan. Nah, jadi UX dan UI itu salah satu hal yang juga seringkali perlu kita ini. Intinya apa? Intinya seorang developer perlu empati. Dia perlu memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Jangan sampai desainnya bagus banget itu udah menggunakan tema, ya tombolnya canggih, ada macam-macam pokoknya animasi lah segala macam. Tapi begitu digunakan oleh user ternyata tidak istilahnya apa ya saya lupa. Ergonomis. Nah, semacam itulah. Tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini juga teman-teman kalian di peternakan atau di desain produk pelajari itu bagaimana membuat sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan ergonomi. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Nah, ini contohnya yang sering juga salah. Pokoknya antara opsinya cancel dan yes. Gitu. Pertanyaannya, do you really want to cancel the reservation? Kalau dijawab yes, cancel. Kalau dijawab cancel, cancel juga, ya kan? Jadi ini juga kesalahan desain atau kesalahan kalau ini kesalahan UI. Kemudian ada seperti ini, kesalahan UX, user experience. Masa nomor HP dimasukin seperti ini, 08, 8-nya mana? 1, kenapa nggak diketik aja, ya kan ribet. Ya kalau diketik nanti kita nggak bisa tahu jumlah karakternya, ya maka itu tugas kita sebagai developer untuk mendesain aplikasi yang bisa membaca jumlah karakter nomor HP. Atau seperti ini, berapa kali kalian jumpai sebuah website yang menampilkan pilihan negara Anda mana, itu seperti ini. Ya, cari negara Indonesia mana, harus di scroll dulu. Kadang-kadang scrollnya nggak ketemu di mana. Kenapa nggak diketik aja IND nanti ketemu Indonesia, kan nanti jauh lebih cepat. Nah, ini ada kesalahan-kesalahan yang sekilas kayaknya nggak kepikiran. Ternyata kemudian bisa menjadi pengalaman yang buruk bagi user. Dan kemudian maka akan menjadikan produk kita jadi jelek.
Nah, ada beberapa prinsip-prinsip desain. Saya nggak akan sampaikan secara panjang. Ini cukup cukup filosofis istilahnya. Cukup detail kalau misalnya kita mau bahas, ya ada beberapa prinsip desain yang berbeda yang kalian bisa baca di buku lain. Saya punya bukunya kalau yang tertarik nanti mau saya kasih. Yang pertama skala, itu kalian gimana caranya kalian mendesain. Skala ini bukan skala peta ya, ini skala elemen. Tombol yang satu lebih besar dibandingkan dengan tombol yang lain. Kenapa? Oh ternyata tombol ini lebih penting. Nah, kemudian visual hierarki, urutan. Oh, kalau ternyata seorang user membaca itu selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, maka ini urutan visual. Tapi visual hierarki yang dimaksud di sini adalah bagaimana kalian memandu user untuk membaca. Misalnya slide ini. Ya, mata kalian pertama kali ngarah kemana? Judul, ya kan? Kemudian ke ini. Baru kemudian membaca kontennya. Nah, itu contoh membuat visual hierarki. Ukuran yang lebih besar itu biasanya akan dilihat lebih dulu. Kemudian balance, ya. Balance ini jangan sampai kalian membuat desain website warnanya itu banyak banget. Wah, saya pengen warnanya warna-warni karena biar visualnya menarik. Ternyata warna yang banyak itu belum tentu menarik. Ya, Google misalnya membatasi warna untuk website yang mereka miliki itu hanya 4 atau 5. Ya, 4. Ya, primary, secondary, tertiary itu udah jarang dipakai. Jadi biasanya hanya 2 dengan gradasinya. Jadi ketika kalian membuat sebuah warna atau ini kalau dari sisi warna ya, kalau dari sisi yang lain aksis, ya jangan sampai ternyata nggak balance. Balance misalnya ini slide ini, ya tampilan ini, bagian atas dengan bagian bawahnya terdiri dari elemen yang kurang lebih sama. Nah, itu namanya balance. Ya, kiri kanan kurang lebih sama. Kemudian kontras, ya ini terkait dengan bagaimana kalian mendesain antara satu elemen dengan elemen yang lain berbeda. Dan yang terakhir adalah prinsip gestalt. Ini adalah salah satu yang paling penting dalam desain sebuah aplikasi web atau antarmuka apapun. Termasuk kalian ketika bikin poster dan seterusnya. Ada yang disebut dengan nama prinsip gestalt. Apa itu prinsip gestalt? Ini adalah prinsip gestalt. Yang pertama proximity, bagaimana kalian menyusun elemen-elemen yang berbeda, kalian gabungkan seolah-olah menjadi satu. Kemudian similarity, objek yang sama itu dibuat seolah-olah memiliki hubungan satu dengan yang lain. Kemudian continuance, kalian tentukan satu tema yang sama dari desain-desain yang kalian buat. Kemudian closure, objek-objek yang berbeda kalian susun sedemikian rupa sehingga memberikan pemahaman baru. Kemudian figure and ground, bagaimana membedakan objek dengan latar belakangnya. Seandainya di slide ini saya pilih backgroundnya warna hijau, maka tidak sesuai dengan konten saya yang saya tampilkan dengan warna hitam. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya similarity. Kalian buat desain seperti ini ya, misalnya desain logo. Di situ ada segitiga-segitiga. Ini ternyata similar dengan pemahaman user ketika melihat ini. Oh, ini ada ayam. Bukan ayam. Apa ini? Gagak misalnya. Gagak. Eagles ya, dengan matahari. Elang. Saya dikoreksi anak saya. Elang ya dengan matahari di latar belakangnya. Ini similarity. Kemudian proximity, objek yang tidak saling terkait. Ketika kalian letakkan satu dengan yang lain secara bersama-sama, ternyata dia menjadi sebuah menjadi sebuah objek baru yang memberikan pemahaman pada pengguna. Kalau kalian lihat ini adalah orang. Ya, ini adalah orang yang semuanya saling bekerja sama membentuk pohon. Misalnya. Kemudian logo UNICEF. Logo UNICEF ini menyatakan closure. Ya, kalian desain sebuah antarmuka yang memberikan pemahaman baru melalui objek-objek yang sebenarnya terpisah, tapi kalian berikan boundary, kalian berikan batas, sehingga objek ini memberikan pemahaman baru. Ya. Panda. Kemudian continuity atau anomali. Continuity tadi terkait dengan bersambungan. Anomali ini akan memberikan satu penekanan yang berbeda pada satu objek. Kemudian figure and background. Ini sebenarnya hanya oval yang disusun seperti ini, kemudian diberikan background warna hitam, maka kalian dapat kesan bahwa ini adalah sebuah pohon. Nah, ini prinsip-prinsip Gestalt. Ya, intinya Gestalt itu terkait dengan bagaimana objek yang banyak yang berbeda itu bisa kita gabung menjadi satu kesatuan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, antarmuka sebuah website kita bagi menjadi 3. Ada wireframe yang seperti ini. Wireframe itu di atasnya sketsa. Jadi sketsa kalian misalnya coret-coret. Kalau saya biasanya dapat kerjaan desain dapat kerjaan untuk bikin website, saya coret-coret dulu di kertas. Kemudian baru saya bikin wireframe-nya.
Enggak, Ding. Saya langsung bikin mockupnya, kemudian langsung ke prototype. Wireframe ini kotak-kotakan kalian bisa bikin pakai PowerPoint, pakai ya Corel, pakai kawan-kawannya untuk sekedar melihat komposisi dari objek-objek yang ada di situ, apakah udah pas atau enggak. Kemudian mockup itu kalian bikin persis seperti tampilan yang nanti akan dilihat oleh pengguna. Nah, ini namanya mockup, udah selangkah lebih maju dari wireframe. Ada foto, berarti kalian masukkan foto beneran, ya meskipun masih dummy. Ya, kemudian ada icon, ya kalian buat ikonnya warna. Nah, disinilah nanti kalian desain UI. Mockup ini untuk mendesain UI. Kalian masukkan tema, kesesuaian. Oh, ini adalah aplikasi sosial media, warnanya, ya warna utamanya adalah warna biru tua. Ya, kemudian flow-nya nanti seperti ini dan seterusnya. Kemudian ada prototype. Nah, prototype inilah sebuah aplikasi tanpa kode. Apa maksudnya? Kita udah bisa ngeklik tombol kamera ini, kemudian kita akan masuk ke halaman kamera. Tapi kameranya belum bisa digunakan karena itu hanya gambar saja. Itu hanya gambar. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Kita klik ini, nanti kita akan masuk ke profil orangnya. Tapi profil orangnya itu juga hanya halaman yang isinya dari mockup. Nah, jadi ini bertahap. Kalian bikin wireframe, kemudian bikin mockup, kemudian bikin prototipe-nya. Tampilannya seperti apa. Nah, ini yang nanti akan muncul di tugas akhir kalian. Bagaimana membuat antarmuka, ya, tugas akhir ketiga. Bagaimana membuat antarmuka dari sebuah aplikasi. Kalian pengen bikin aplikasi pemetaan terkait dengan monitoring sumber daya alam di sebuah desa. Nah, maka mockup-nya adalah misalnya warna temanya hijau. Kemudian ikonnya kalian ambil dari icon-icon tertentu. Kemudian, nah ini icon ya. Kalian susun dengan menggunakan misalnya Corel, atau nanti kita gunakan Figma yang kemarin saya minta kalian daftar. Kemudian prototip, kalian bikin prototipnya. Nah, ini aplikasi-aplikasinya, ya. Aplikasi-aplikasinya ada macam-macam. Ada yang tadi saya sebutkan di sini. Figma mana Figma? Figma malah nggak ada ya. Ada Figma yang seharusnya ada di sini. Figma harusnya di web. Sorry, pantas nggak ada. Ini mobile dan desktop. Figma harusnya di sini. Sorry, salah. Figma harusnya di sini. Nah, jadi ada yang terkenal, misalnya Adobe XD, kemudian ada Marvel App, kemudian Framer. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat prototype. Apa itu prototype? Ya seperti tadi, gambar yang dihubungkan satu dengan yang lain. Ketika kita klik satu titik atau kita sentuh, ya kalau itu aplikasi mobile, maka kita akan dibawa ke halaman yang lain. Meskipun halamannya hanya gambar saja, tapi itu prototype. Itu hanya prototype. Jadi ini kalian bisa pilih, silakan digunakan yang mana. Saya biasanya pakai InVision karena ini yang paling simple dan murah. Simple dan murah. Saya sarankan kalau mau yang lebih jauh pakai Figma. Nah, ini contohnya, ini Figma. Untuk hari ini saya nggak akan berikan tutorial. Ada di Elok, sudah saya berikan YouTube tutorial di situ mengenai Figma. Nah, intinya di Figma ini kalian bisa compose. Ini halaman semuanya editable. Kalian bisa ngetik fontnya, kalian bisa milih hurufnya, kalian bisa milih ya macam-macam ya. Kalian bikin halaman-halaman, halaman depan, halaman peta, halaman pendaftaran pengguna, halaman ya macam-macam ya kalian susun. Kemudian dari situ kalian bisa bikin prototipenya. Nah, ini adalah Figma. Saya sarankan kalian belajar ini kalau kalian tertarik dengan UI dan UX. Nah, figma.com. Kemudian ini beberapa contoh di mana kalian bisa mendapatkan inspirasi. Inspirasi desain itu ada macam-macam dan orang biasanya jualan ini juga. Jadi kalian juga sebenarnya kondisi pandemi seperti ini, kalian bisa desain, ya. Kemudian kalian jual. Jualnya kemana? Nah, ini website yang menerima desain seperti ini cukup banyak dan harganya lumayan. Kalau yang download 10 aja sehari itu udah kalian bisa jadi miliuner akhir tahun. Nah, jadi ini contohnya ya Pinterest ini salah satunya yang cukup banyak desain-desain. Kalian bisa nyari seperti ini untuk routing misalnya. Oh, ini tampilannya kayak gini misalnya. Untuk ya marker, wah cocoknya seperti ini. Nah, contoh yang lain ya kalian bisa melihat ini sebenarnya sambungan dari map UI pattern. Ya, ada ini wireframe ya. Ini wireframe sehingga kalau dilihat tampilannya kok kayaknya nggak pas. Tapi ini wireframe saja untuk memberikan panduan kira-kira kalau pakai base map itu seperti apa. Nah, jadi ini untuk aplikasi pemetaan. Kalau mau toggle itu on dan off, kira-kira tampilannya seperti apa yang cocok untuk sebuah aplikasi pemetaan. Nah, contoh lain Dribble. Ini kesukaan saya suka nyari-nyari desain di sini.
kita bisa nyari ya dengan kata kunci map misalnya atau location atau apa gitu. Kalian nanti akan dapatkan banyak contoh desain yang sangat menarik gitu. Saya juga sebenarnya pengen submit ke sini tapi nggak sempat waktunya. Ya, ada yang tahu desain lain, website lain yang biasanya isinya ada desain-desain. Saya yakin dari teman-teman banyak yang suka mendesain. Selain yang saya sebutkan. Ada? Enggak. Ya, saya lanjutkan aja. Nah, ini ada contoh yang pernah kita buat di kampus ya. Aplikasi mobile untuk location based information system. Yang pertama ini Inasmartsy. Ini aplikasi yang fungsinya untuk memberikan pengetahuan kepada nelayan mengenai batas ruang. Jadi aplikasi ini nanti dibawa ke laut, gitu. Kemudian di laut nelayan bisa melihat informasinya dia sedang ada di mana. Ya, apakah dia ada di zona yang boleh untuk mencari ikan atau enggak. Nah, ini ada halaman yang di situ menunjukkan ada tampilan kompas, kemudian cuaca, ya, kemudian koneksi, karena boleh jadi di laut nggak ada koneksi yang kencang, navigasi dan seterusnya. Ya, ini halaman informasi. Kemudian ada halaman peta, ya, kita lihat simbologinya, kemudian informasi yang dimunculkan. Backgroundnya bukan OSM, karena untuk apa nampilkan informasi rumah, ya, batas rumah, jalan dan lain sebagainya di peta yang akan digunakan di laut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalian lihat kesesuaian temanya, warna, kemudian simbologinya, dan seterusnya, komposisi dan seterusnya. Termasuk juga ikon dan seterusnya. Ini contoh penerapan prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan. Saya nggak bilang ini bagus, meskipun saya begitu. Dan ini saya dibantu untuk UI-nya oleh alumni kita angkatan 2009 yang sekarang kerja freelancer. Beliau juga banyak membuat aplikasi-aplikasi semacam ini, termasuk juga di Gojek. Nah, kemudian ini liput gambut. Ini juga sama, ya, kita lihat ada kesesuaian tema, warnanya ungu misalnya. Kemudian ada tombol-tombol untuk lapor, untuk ini. Ini dibuat tahun 2015, jadi Android-nya masih jadul. Kemudian yang ini yang agak baru ini 2014, ini 2016. Nah, itu dari saya ya. Saya terlalu panjang, sorry. Tapi ya sekali lagi ini sekaligus saya sebenarnya merekam itu untuk nanti adik-adik angkatan kalian kalau misalnya saya nggak bisa jelasin, ya tinggal saya suruh nonton videonya saja. Menghemat waktu saya. Nah, tapi satu hal yang perlu saya sampaikan adalah masa depan untuk antarmuka, desain antarmuka itu boleh jadi browserless. Orang nggak perlu lagi HP dan web ya untuk membuka sebuah peta, membuahkan sebuah informasi. Jadi desainnya nanti berbeda. Desainnya berbeda. Desainnya adalah kalian bagaimana merancang antarmuka yang mungkin muncul di pergelangan tangan kalian, misalnya melalui perangkat pintar yang lain yang bukan HP dan komputer. Sekarang saya menyusun disertasi, ya, usulan disertasi tentang augmented reality misalnya, di mana kita mendesain aplikasi pemetaan menggunakan AR. Ternyata ada prinsip-prinsip yang berbeda juga. Kalau AR nanti usernya seperti ini, interaksinya nanti seperti ini. Nah, ini masa depan yang barangkali akan ya sangat dekat buat teman-teman. Tapi intinya semuanya sama. Intinya adalah geocommunication. Ya, kita mengkomunikasikan data spasial kepada pengguna. Gimana caranya informasi tersebut bisa sampai. Nah, saya kira itu penjelasan dari saya ya untuk bagian ketiga yang mengenai UI dan UX. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjelaskan mengenai tugas akhir kalian. Dan kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Untuk tugas sebenarnya ini opsional, ya, latihan praktikum. Kalau misalnya kalian mau nyoba, silakan buat. Ya, saya tantang teman-teman. Ya, buat sebuah desain prototip aplikasi yang digunakan untuk keperluan distribusi bantuan pada saat terjadi bencana. Ya, contohnya kemarin di Lombok ada bencana, gempa bumi, di Palu ada bencana. Nah, salah satu yang kita masih kurang itu adalah penyaluran bantuan. Selalu bantuannya numpuk, kemudian busuk ya di satu sisi, dan di sisi lain ada orang-orang yang membutuhkan bantuan ternyata nggak dapat bantuan ya sampai sakit, sampai meninggal. Nah, gimana caranya kalian mendesain ya prototip aplikasi seperti ini? Antar mukanya seperti apa? Ya, ingat usernya nanti adalah orang-orang yang akan memberikan bantuan dan mungkin mereka nggak punya banyak waktu. Gimana caranya kalian menonjolkan lokasi-lokasi mana yang nanti akan diprioritaskan untuk dapat bantuan? Gimana kalian memunculkan informasi rute, alur yang perlu
capai ya oleh si orang yang memberikan bantuan ini untuk bisa sampai ke situ. Hambatan apa yang nanti mungkin akan muncul di jalan ya. Hambatan apa yang mungkin muncul di jalan? Apakah jalannya putus misalnya atau lokasinya tergenang sehingga kita harus memberikan bantuan di lokasi yang lain misalnya atau nanti jumlah bantuannya ternyata sedikit ya. Kalian harus memprioritaskan mana yang akan dapat bantuan terlebih dahulu. Nah, ini tantangan-tantangan yang kalian akan peroleh ketika kalian mendesain aplikasi. Jadi bukan hanya langsung coding. Kalian ya langsung coding bagus kalau ininya simple. Begitu aplikasinya kompleks, kalian harus membuat desain. Nah, nanti di situ ada tantangan untuk memunculkan informasi mana yang paling penting untuk dimunculkan kepada pengguna. Bukan hanya soal kartografi, tapi terkait juga dengan tombol, ya kan? Terkait dengan komposisi layout halaman, terkait dengan base map apa yang kalian pilih, terkait dengan tadi ya prinsip-prinsip gestalt, prinsip-prinsip desain ya dan seterusnya yang perlu kalian buat. Silakan kalian buat sebagai latihan. Kalau kalian merasa desainnya bagus, silakan disubmit ke saya, nanti akan jadi nilai tambahan. Ya, kalau kalian merasa desain, wah ternyata saya bisa bikin prototype ya. Prototype itu artinya pakai Figma, kemudian nanti di-link-kan, diklik nanti nyambung ke halaman ini dan seterusnya. Kalau kalian merasa itu bagus, silakan disubmit ke saya akan jadikan sebagai nilai tambahan. Ya, ada pertanyaan, Sandi? Apakah dalam mendesain UI UX kita perlu memperhatikan sisi developer front end? Yap, betul. Jadi gini, ketika kita membuat sebuah desain, ketika kita mendapatkan proyek misalnya kerjaan sebuah pembangunan aplikasi, itu kita punya kesempatan untuk menyusun tim idealnya. Kalau di luar negeri itu nanti kalau kalian cari ya di LinkedIn misalnya di LinkedIn kemudian di ya manapun yang terkait dengan lowongan pekerjaan, kalian akan dapat misalnya keahlian seseorang itu ada yang front end developer. Ya, front end developer nggak harus bisa belum tentu bisa UI. Nanti ada lagi yang keahliannya tentang UI dan UX. Ada lagi yang keahliannya tentang back end misalnya. Nah, kalian nanti sebagai tim leader itu punya kewenangan untuk memilih, wah saya milih front end-nya ini si A, ya. Kemudian UI UX-nya si B misalnya, kemudian back end-nya si C. Nah, apakah 3 elemen ini ya UI UX, kemudian front end developer, kemudian back end developer, nanti ada lagi yang 4 yang saya sampaikan kemarin ada DevOps ya, yang tugasnya memasang ini ke server, memastikan bahwa sistemnya berjalan. Apakah semua ini harus saling berkomunikasi dan harus saling memahami? Iya. Semuanya harus saling memahami. Ya, siapa yang membuat mereka saling memahami? Kalian, pimpinan proyeknya. Kalian harus bisa menugaskan si UI dan UX untuk membuat aplikasi yang bisa menerjemahkan apa yang front end developer untuk membuat aplikasi yang bisa diterjemahkan oleh UI dan UX. Makanya UI dan UX biasanya mahal. Dan mereka belum tentu bisa ngoding. Bahkan kebanyakan nggak bisa ngoding karena basicnya memang dari desain visual. Apa istilahnya? DKV ya. Desain komunikasi visual. Teman-teman DKV tadi yang kita bahas itu, nah itu semua yang dibahas. Nah, apakah gini, ketika saya membuat sebuah desain antarmuka, itu kemudian wah nanti ini nggak bisa dibikin dengan bootstrap, ya terserah. Tim yang ideal itu memang yang UI dan UX-nya itu paham apa yang akan dipakai oleh si front end developer, tapi tidak harus. Dalam prakteknya yang saya jumpai itu nggak harus. Artinya yang harus mikir itu front end developer. Memang tugasnya dia itu untuk menyesuaikan dengan UI dan UX. Tentu nanti ada timbal balik. Oh ini nggak mungkin diimplementasikan. Ada seorang UI, ya, desain UI ya, khususnya UI. Nah, karena kalau UX itu biasanya perangkat prototyping yang dia pakai itu sudah mempertimbangkan kemampuan dari perangkat yang dia punya. Misalnya mobile ya nanti berarti desainnya desain untuk mobile, web nanti desainnya untuk web. Nanti misalnya kalau kalian pakai Figma itu ada namanya touch interaction. Kalian pakai touch berbeda dengan kalau kalian pakai mouse. Jadi saya sampai mana? Ya, misalnya saya bikin desain, ya pokoknya saya bikin desainnya bagus banget. Kemudian ternyata begitu diimplementasikan nggak sesuai, ya itu bukan salah saya. Gitu. Biasanya begitu. Artinya yang front end yang punya kewajiban untuk menyesuaikan desainnya dengan si desainer UI dan UX-nya. Ya, gimana dia misalnya UX itu kan nanti terkait dengan navigasi. Gimana dia menyusun halaman ini lari kemana? Misalnya kalau pakai Vue nanti pakai Vue X ini larinya kemana? Kalau pakai React nanti pakai kalau React ininya apa ya? Saya lupa, Redux.
Ya, kemudian Angular misalnya dia pakai router ya untuk mengalahkan halaman ini ke halaman yang lain. Nah, itu tanggung jawab dari front end developer. Meskipun dia bisa protes, oh ini nggak mungkin diimplementasikan. Jadi gimana desainnya kita ini kan. Nah, itulah peranan dari satu prinsip pembangunan aplikasi bareng-bareng, ya, pembangunan aplikasi bersama yang disebut dengan nama SDLC, ya, Software Development Life Cycle. Kemarin saya contohkan ada namanya di minggu lalu saya berikan satu contoh kayaknya video. Ini demo aplikasi plugin QGIS. Ini demo atau ini ya, saya lupa. Oh, demo ya. Oh, sorry. Mungkin saya tunjukkan. Silakan kalau ada pertanyaan lain sambil saya nyari. Kayaknya di ini yang lain, sorry. Ya, jadi nanti kalian pahami ya ketika timnya ini banyak, kemudian kalian harus bekerja, ya, kalian harus mendesain, ya, kalian harus mendesain cara kerja, ya, cara kerja dari tim kalian. Nah, ini adalah yang saya pilih untuk pengembangan aplikasi GKK Pages. Ini namanya Agile ya, RAD, Rapid Application Development. Kita bikin desain, ya desain, kemudian desainnya ini dibangun ya dengan istilahnya sprint. Ya, kita bikin potongan-potongan kecil, kemudian dilakukan QA oleh BPN. Ya, apakah sudah selesai belum? Kalau belum nanti iterasi selanjutnya. Nah, tim ini baik UI-nya, ya ini tim saya, baik UI UX-nya, back end-nya, kemudian untuk unit testing-nya, semuanya harus saling berkomunikasi ya. Semuanya harus saling berkomunikasi dan semuanya harus bikin aplikasi secara bersama-sama, dan kita punya GitHub misalnya untuk ngoding bareng-bareng. Jadi di situ nanti kita bisa saling berikan satu masukan, isu istilahnya kalau di GitHub. Oh ini ternyata nggak cocok. Nah itu nanti kita diskusikan di situ. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada saya cukupkan aja. Ini contoh kecil aja. Nah, silakan kalau tadi ada yang masih belum bisa absen untuk absen kembali. Kalau masih nggak bisa nanti silakan ditulis di chat. Untuk Figma, saya sarankan teman-teman belajar dari YouTube. Ada banyak tutorial yang dikasihkan di YouTube untuk tutorial Figma, dan di situ nanti kalian bisa belajar, nggak harus nunggu kelas. Di luar kelas pun bisa. Saya sangat sarankan kalian punya skill unik ketika kalian lulus. Ketika lulus kalian bisa ngukur, kalian bisa megang GPS, kalian bisa megang alat, ya. Kalian bisa bikin WebGIS, itu semua orang bisa. Ya. Semua alumni kita barangkali bisa, ya kecuali WebGIS mungkin enggak. Nah, tapi saya sarankan kalian punya sesuatu yang unik. Gitu. Ini tim saya ini tadi, ya, 2 orang ini alumni kita, Ivan dan Nuri, alumni kita. Nah, mereka zaman kuliah itu juga saya tarik, saya gembleng, saya punya proyek, saya ajak. Kemudian jadi setelah lulus ya mereka kerja ke mana-mana, lumayan. Ternyata dari skill yang mereka miliki selama kuliah. Apa itu ya? Misalnya desain UI dan UX, kemudian sampai ke pembuatan WebGIS, sampai ke ini. Kalau kalian punya skill semacam itu bisa dijual. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf kalau terlalu lama ya, sejam. Sorry. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya save dulu chat untuk yang masih error. Oh ya. Nggak apa-apa. Yang masih error ditulis saja di chat, nanti saya ini kan di ini. Ya, terima kasih, saya tutup ruang